Wajar kalau memang semester 3 pertama kali mencoba PKM dan langsung lolos karena memang persiapannya tidak singkat ya, Mm-mm. Faizah ya. Wow. Dan benar-benar nggak nyangka banget ternyata bisa dari daun Cipedak bisa ke Pimnas 2 kali. Memang benar-benar nggak nyangka Oke. banget waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi dengan saya Siti Aisyah, host podcast Universitas Bangka Belitung. UBB Berkisah kali ini akan mendengarkan cerita dari salah satu mahasiswa mengenai pengalamannya mendapatkan hibah dari program kreativitas mahasiswa sampai pada levelnya Pimnas. Dan kita juga akan mengupas seperti apa sih sebetulnya program kreativitas dan mahasiswa dan apa itu yang namanya Pimnas. Oke, kita kedatangan narasumber ya dari salah satu mahasiswa tersebut, namanya Faizah Alifia Putri dari program studi kimia Universitas Bangka Belitung. Faizah, terima kasih sudah hadir di studio podcastnya UBB ya. Hari ini kita akan mengupas ya mengenai sebetulnya pengalaman Faizah di program kreativitas mahasiswa itu seperti apa sampai pada levelnya Pimnas gitu ya. Tapi sebelum ke sana, boleh berbagi cerita atau mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu apa sih program kreativitas mahasiswa itu dan bedanya dengan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya, silahkan Faizah. Baik, terima kasih Bu. Jadi Pekan Kreativitas Mahasiswa itu yang biasa dikenal dengan PKM ya Bu. Itu merupakan suatu wadah di mana wadah tersebut digunakan untuk menuangkan inovasi dan ide dari mahasiswa yang mungkin selama ini terpendam, belum bisa tersampaikan. Jadi dari PKM ini sendiri kita bisa merealisasikan ide kita itu. Nah, dari Pekan Kreativitas Mahasiswa ini kita membuat proposal di mana proposal tersebut kita menuliskan ide-ide kita dan nantinya kita ajukan ke Kemendikbud. Nantinya di situ akan ada seleksi. Nah, jika kita lolos dari pendanaan, kita akan mendapatkan dana di mana dana tersebut kita bisa gunakan untuk merealisasikan ide kita itu. Nah, jika nantinya dari ide kita itu mungkin bisa bermanfaat untuk kedepannya, apalagi untuk masyarakat, itu bisa berkemungkinan lolos ke Pimnas. Di mana Pimnas itu merupakan ajang yang benar-benar ditunggu oleh para mahasiswa karena benar-benar bergengsi ajang Pimnas. Oke, ya, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya mau lebih tahu lagi bisa langsung googling aja atau searching aja ya mengenai program kreativitas mahasiswa. Karena program kreativitas mahasiswa itu banyak sekali bidangnya ya, Faizah ya. Iya, Kayak gitu, banyak ada sekali. kurang lebih 10 bidang ya di sana. Ada riset ya, baik itu yang eksakta mungkin berbeda dengan sosial humaniora, ada juga pengabdian masyarakat, ada juga kewirausahaan dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung ngecek ya kira-kira program apa yang sekiranya itu cocok yang memang betul-betul ingin diikuti atau berpartisipasi untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Nah, selanjutnya nih, kira-kira pada saat pertama kali mengikuti program kreativitas mahasiswa, by the way, berapa kali Faizah ikut PKM ini? 2 kali, kalau tambah tahun ini 3, Oke, tahun oh ketiga. lanjut ternyata. Lanjut Oh Bu. ya, Masya Allah luar biasa. Oke, udah 2 kali nih Faizah mengikuti program kreativitas mahasiswa. Boleh diceritakan kedua kali itu memilih atau mengikuti kategori atau bidang PKM apa saja ya, dan apakah keduanya itu lolos pendanaan sampai pada levelnya Pimnas? Silahkan Faizah. Baik, untuk pertama kali saya mengikuti PKM itu saya memilih bidang PKM Riset Eksakta. Nah, di bidang itu kan merupakan bidang penelitian karena basic saya di kimia itu penelitian. Jadi saya mencoba bidang PKM Riset Eksakta. Dan kemudian di tahun kedua itu saya melanjutkan dari PKM Riset Eksakta itu saya jadikan ke PKM Kewirausahaan. Oke. Ya, jadi nah, alhamdulillah dari kedua bidang yang saya ikuti itu saya lolos di Pimnas di 2 tahun itu. Nah, ya. Wah, oke. Jadi dua-duanya pertama kali ikut di semester berapa? Itu semester 3, masih awal sekali saya ikut. Di semester 3 itu awalnya saya benar-benar nggak tahu PKM itu apa. Terus saya mendapat eh, dari kakak tingkat juga, ini loh PKM begini. Terus dari dosen juga ada dorongan gitu untuk mengikuti PKM. Jadi saya penasaran. Jadi saya coba untuk ikuti. Yang pertama itu saya coba untuk satu proposal.
Dan ternyata tembus satu proposal itu. Oke, berarti pertama kali Faizah mengikuti itu di semester 3. Bidang yang diambil riset eksakta, begitu ya. Dan ternyata lolos pendanaannya sampai pada levelnya PIMNAS. Kemudian di semester berikutnya, semester 5 berarti Semester ya. 5. Semester 5 lanjut lagi, Lanjut lagi. ambil program kewirausahaan. Berarti melanjutkan dari yang program sebelumnya. Iya, Oke, dan melanjutkan. itu lolos pendanaan lagi. Wow, luar biasa, langsung ke level PIMNAS juga berarti ya. Iya. Oke, nah mungkin boleh di sini diceritakan pada kami ya. Berarti kan di sini Faizah berpengalaman untuk lolos di tahap atau levelnya PKM. Sebelum mungkin bercerita mengenai tips bagaimana caranya lolos pendanaan PKM, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu support system apa ya yang mungkin dibangun di program studi kimia. Apakah memang dari inisiatif mahasiswanya sendiri? Semester 3 itu rasanya baru 1 tahun loh di universitas di UBB ya, kayak gitu. Tiba-tiba mau ikut nih program kreativitas mahasiswa begitu. Nah, seperti apa sih sebetulnya support sistemnya? Apakah memang inisiatif dari Faizah atau memang inisiatif teman-temannya itu yang ingin selalu produktif, atau memang ada dari himbauan dosen-dosennya, yuk ikut kayak gitu. Nah, seperti apa mungkin boleh diceritakan Faizah? Dari awal banget ini ceritanya. Iya, betul. Jadi di awal-awal semester itu kan ada namanya Mabim ya, Mabim jurusan itu di semester 1 atau 2 gitu. Nah, di situ ada kakak tingkat yang memberikan materi tentang PKM, dan di situ dia memberikan materinya itu sungguh luar biasa, di mana dia membawakan materi PKM itu seperti saya yang mendengarkannya itu wah sekali, kayak wah keren banget kayak gitu, bisa ikut PKM sampai ke PIMNAS lagi. Nah, di situ dari dosen saya juga dia menjadi narasumber di Mabim tersebut. Dia membawakan materi PKM-nya juga luar biasa. Terus di situ dia memberikan tugas. Tugas tersebut dia suruh cari masalah gitu. Waduh, disuruh cari masalah, katanya cari aja masalah di lingkungan sekitar. Cari masalah terus dituangkan dalam ide dan dijadikan judul. Jadi di situ saya mencari apa kira-kira yang harus saya buat untuk menyelesaikan tugas terutama. Jadi di situ nggak tahu kenapa saya bisa kepikiran untuk ambil salah satu topik itu daun cempedak. Jadi dulunya itu di waktu SMA saya pernah mengikuti karya ilmiah remaja. Jadi di situ saya membuat susunya itu dari biji cempedak. Namun di situ saya tidak melakukan penelitian. Tapi saya memang rasa penasarannya itu tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi saya juga penasaran dengan daunnya. Jadi saya coba googling. Ternyata daun cempedak ini banyak manfaatnya, dia juga bisa sebagai antioksidan. Jadi saya inisiatif karena lagi gencar-gencarnya kosmetik kan sekarang, kosmetik, apalagi masker, banyak yang menggunakan masker wajah. Terus saya coba, kira-kira bisa nggak ya daun cempedak ini dijadiin masker wajah? Saya hanya ide saja, saya nggak tahu kalau itu ternyata bisa. Jadi itu untuk topik pertama saya, untuk PKM Riset Eksakta, saya coba ajukan judul ini. Saya tanya ke dosen pembimbing tentang daun cempedak yang bisa dijadikan masker untuk diteliti, dan dosennya oke. Namun di situ saya belum punya tim. Saya nggak tahu harus ajak siapa ini, karena rata-rata teman-teman saya yang seangkatan sama saya itu masih belum mau ikut PKM karena masih terlalu baru masuk. Dan juga dari kakak tingkat nggak ada juga yang ngajak gitu. Jadi saya inisiatif, apa saya saja yang bikin tim sendiri. Terus saya menawari teman dekat saya, ternyata dia mau. Namun dia nggak mau gitu jadi ketua. Jadi katanya kamu saja jadi ketua. Oke, jadi saya jadi ketua. Terus dari dosennya juga benar-benar support untuk dosen pembimbing. Pokoknya kalau revisi itu benar-benar direvisi sampai benar-benar. Jadi harus teliti banget untuk proposalnya itu biar lolos pendanaan. Wow, menarik ya. Tuh, jangan bikin H-1 proposalnya. Bikin dari awal Mabim loh ya. Dari awal Mabim sudah dituntut untuk kira-kira mencari masalah apa yang ada di lingkungan sekitar, lalu membuat menjadi suatu judul, karya ilmiah, lalu hal tersebut yang akhirnya mengantarkan Faizah untuk mensubmit proposal pertamanya di semester 3 gitu kan ya. Jadi sebetulnya memang stimulus itu yang sudah diberikan begitu ya oleh dosen dari program studi kimia, dan mengajak mahasiswanya bahkan sedini mungkin dari semasa Mabim semester 1 udah mulai membuat bagaimana critical thinking gitu ya, memikirkan apa yang ada di sekitar yang sekiranya untuk Faizah sendiri case-nya itu bisa diangkat menjadi
proposal ya di PKM yang alhamdulillah lolos di tahapan pertama ini ya. Oke, tuh adik-adik ya, tolong bikin proposal itu jangan H-3 gitu. Bikin tuh dari jauh-jauh tahun bahkan ya, hampir 1 tahun berarti persiapannya. Jadi ya wajar kalau memang semester 3 pertama kali mencoba PKM dan langsung lolos karena memang persiapannya tidak singkat ya, Faizah ya. Wow, luar biasa. Ya, tadi sudah sedikit disampaikan ya, kalau yang topik yang pertama mungkin juga boleh disampaikan juga topik yang keduanya, kenapa sih sebetulnya mengambil topik tersebut di PKM dan apa sih yang melatar belakangi. Kalau yang pertama sudah diceritakan ya latar belakangnya dan kira-kira apa manfaatnya itu untuk mungkin masyarakat atau lingkungan. Silahkan Faiza. Untuk topik yang kedua itu, kenapa melanjutkan ke PKM kewirausahaan? Karena saran dari dosen pembimbing saya katanya, ini berpotensi juga untuk dijadiin ke PKM kewirausahaan tahun depan. Dan juga dari juri-juri pada saat saya PKP 2 itu juga menyarankan ini bagus untuk PKM kewirausahaan. Wah, ternyata masih bisa nih dilanjutkan tahun depan, ternyata bisa berpotensi. Jadi saya membuat produknya. Waktu pertama itu kan diteliti dulu, ternyata memang benar-benar bisa dijadikan masker daun cempedak ini, ekstraknya. Terus di PKM kewirausahaan saya membuat produknya di mana saya juga mencoba secara langsung produknya, ternyata benar-benar bisa untuk menghilangkan jerawat. Ya, waktu itu produk yang saya buat itu masker untuk pencegah jerawat juga. Yang namanya itu Cempelov, pasti udah tahu lah ya. Oke. Nah, dari produk tersebut diikutkan di PKM kewirausahaan, ternyata lolos juga ke PIMNAS karena dia berkesinambungan dengan PKM riset eksakta sebelumnya. Dan benar-benar nggak nyangka banget ternyata bisa dari daun cempedak bisa ke PIMNAS 2 kali. Memang benar-benar nggak nyangka banget waktu itu. Ya, boleh dong dicoba ya nanti ya maskernya, masker daun cempedaknya biar hilang nih ya jerawat-jerawat saya ya. Oke, berarti memang berkat daun cempedak ya. Kalau Faizah ya fokus sekali pada itu dari mulai risetnya terlebih dahulu di semester 3 lolos pendanaan PKM, kemudian sampai ke PIMNAS, coba lagi di semester 5-nya dengan objek yang sama ya, masih dengan daun cempedak lalu menjadikan suatu produk langsung ya di PKM-nya bidang kewirausahaan dan lolos lagi pendanaannya ya. Dan sekarang bisa dimanfaatkan masker cempedaknya ya? Ya bisa. Oke, bisa. Nanti boleh lah, nanti saya coba ya biar jerawat-jerawat ini tuh hilang gitu ya Faiza. Oke, luar biasa. Nah, mungkin kita bisa langsung berbagi, sharing pada teman-teman mahasiswa lainnya. Bagaimana sih sebetulnya cara menutup celahnya untuk kita tuh bisa lolos pendanaan PKM. Dan ini mungkin bisa menjadi tips yang bisa dibagikan pada rekan-rekan mahasiswa di luar sana agar kita bisa lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa. Silahkan Faiza. Kuncinya yaitu cuma strategi sama ketelitian. Karena dari proposal itu kita memang benar-benar dituntut untuk teliti. Kita harus benar-benar lihat buku panduan tersebut. Dari buku panduan tersebut yang kita buat di proposal, itu benar-benar harus sesuai. Karena jika salah sedikit saja, itu fatal banget, nggak lolos. Dari judul saja, kalau misalnya dari judulnya itu lebih dari 20 kata, itu udah skip. Jadi memang benar-benar kesalahan kecil aja itu fatal banget. Jadi butuh ketelitian yang tinggi untuk penyusunan proposal. Dan juga idenya itu harus bisa bermanfaat kepada masyarakat dan bisa untuk kedepannya, bermanfaat ke depannya. Terutama lebih ke inovasi sih, idenya itu harus yang inovatif banget. Jadi kalau idenya udah bagus, isi proposalnya udah benar-benar sesuai dengan panduan, insya Allah lolos pendanaan. Oke, kalau saya melihat dari ceritanya Faizah ini memang nggak langsung ya Faizah ya, yang tadi saya sedikit mention ke teman-teman untuk tidak H-1, H-7 gitu kan bikinnya gitu ya. Kalau saya melihat di sini memang waktu juga ya, persiapannya itu memang tidak singkat ya, artinya di sana ada riset atau misalnya mencari referensi, membaca literatur untuk mempersiapkan itu semua, mencari kira-kira topik apa yang memang original, yang inovatif ya, yang bisa diaplikasikan juga dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, seperti itu. Itu ya kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Faizah. Kemudian yang kedua, buku panduan tuh dibaca gitu ya. Harus dibaca. Dibaca gitu ya, ikutin arahannya. Sebetulnya semua kuncinya ada di sana ya Faizah ya. Karena mungkin kalau
awal proposal itu juga yang pertama kali dilihat adalah administrasinya ya, bagaimana cara menulis sesuai dengan arahan yang ada di buku panduan. Sedikit saja tidak mengikuti arahan sudah langsung skip gitu ya, langsung dieliminasi ya oleh para reviewer gitu ya. Oke, nah kemudian bagaimana kita berbicara mengenai tim ya seperti itu. Bagaimana kira-kira teamworknya dari Faizah, kemudian komunikasi dengan para dosen pembimbing, atau sejauh apa effort atau upayanya yang dilakukan oleh Faizah sebelum submit dari proposal itu? Mungkin boleh bercerita ke kami seperti apa? Untuk tim sendiri memang banyak lika-liku, terutama di PKM ke tahun kedua itu benar-benar banyak lika-liku dalam tim. Karena di PKM pertama itu tim saya memang benar-benar teman dekat saya, itu masih oke-oke saja. Terus di tahun kedua itu saya merekrut dari jurusan lain. Itu susah banget dapetin tim dari jurusan lain. Karena di PKM kewirausahaan sendiri kan ada di mana menghitung untuk apa ya, itu lebih ke jurusan ekonomi atau akuntansi gitu yang bisa ngitung-ngitung gitu ya. Nah, di situ kami kan nggak tahu ya dari kimia gimana sih cara ngitungnya. Jadi carilah dari jurusan lain. Awalnya dapat nih, tapi dia udah mau lulus. Dan dia ikut sampai kami tahap mau ke PKP 2, tapi di situ dia bilang, "Maaf, nggak bisa lagi ikut karena udah wisuda juga," katanya. Terus aduh bingung gimana nih, masa cari lagi gitu kan. Terus dia rekomendasiin gimana kalau ambil dari jurusan lain, nggak harus dari ekonomi atau apa. Yang penting dia itu punya skill, bisa edit-edit. Karena PKM kewirausahaan itu memang benar-benar dilihat visualisasinya dari produk. Nah, visualisasi produk gimana dia membuat editannya itu bagus kan. Nah, udah dapet lah ini. Terus lika-liku lagi nih, kalau lagi mau ngerjain kemajuan kan, laporan kemajuan, laporan akhir itu kadang mereka sibuk, ada yang kan kuliah gitu kan, banyak tugas. Jadinya waduh gimana nih. Jadi saya sebagai ketua itu gimana nih? Saya yang handle gitu kan. Udah saya yang handle. Terus dibantu juga sama dosen pembimbing kan. Di situ setelah saya handle, nanti teman-teman bantuin itu lihat lagi dari buku panduan gimana, apakah ini udah sesuai kayak gitu kan. Jadi teman-teman juga tetap membantu. Jadi kuncinya itu kerjasama. Okay. Kalau mau lolos sampai PIMNAS, kerjasamanya itu nggak boleh putus, harus benar-benar kerjasamanya itu. Nah, dicatat ya teman-teman semuanya. Memang semua itu tidak ada tantangan ya Faizah ya. Jadi kita semua di sini yang mendengarkan cerita pengalamannya Faizah itu memang tidak semua harus mulus aja begitu ya. Pasti ada lika-likunya memang ya, dan terutama di dalam teamwork juga. Artinya komunikasi dan kerja sama tim juga di sini betul-betul diperlukan begitu ya. Dan saya melihat di sini sosok Faizah yang sebagai seorang ketua dengan mengalami kendala apapun selalu bisa mendapatkan jalan keluarnya gitu ya. Jadi memang dituntut untuk bagaimana sih problem solvingnya yang baik ya, seperti itu. Wow, berarti sebetulnya dari sini udah kelihatan ya manfaat-manfaatnya ya yang diperoleh teman-teman. Jadi tidak hanya sebatas kuliah pulang mengerjakan tugas selesai, begitu, tetapi ada tantangan-tantangan yang bisa dihadapi di dalam prosesnya, terutama di dalam program kreativitas mahasiswa ini ya. Oke, kita sudah sampai pada tahap di mana proposal selesai begitu ya, kemudian submit dan lolos. Nah, sekarang mungkin boleh berbagi cerita bagaimana sih strategi atau mungkin manajemen waktu dan lain-lain pada tahapan implementasi programnya. Semua yang sudah ditulis di proposal otomatis harus dikerjakan, ya kan ya. Apalagi ini persiapannya sudah tahu nih mau menghadapi PIMNAS, mau ketemu dengan berbagai ratusan orang di sana, begitu mau ketemu dengan Bapak Ibu juri yang terhormat luar biasa, begitu kita mempresentasikan hasil PKM yang sudah kita lakukan, entah itu yang riset eksakta maupun yang kewirausahaannya begitu. Nah, boleh mungkin Faizah ceritakan mengenai strateginya, kan ini masih di dalam kampus nih ya, di UBB, dalam mengimplementasikan program itu seperti apa? Silahkan. Jika sudah lolos pendanaan gitu ya? Yes, sudah lolos pendanaan. Nah kan kita sudah menulis nih di proposal apa-apa aja yang bakal kita lakukan di program tersebut. Nah kalau sudah lolos, itu kan nanti kan ada timelinenya. Itu biasanya dari bulan Juni sampai September itu kegiatan. Nah, jadi di bulan Juli itu kalau bisa programnya dilaksanakan benar-benar di bulan Juni sama Juli. Jadi di bulan Agustus itu
kita bisa mengolah data dan mencicil untuk membuat laporan kemajuan. Jadi nggak ketar-ketir tuh kalau udah deadline kan. Nah tapi setelah itu kalau udah di laporan kemajuan kan itu udah programnya tinggal dikit lagi kan. Udah setelah laporan kemajuan kan kita PKP 2 nih. PKP 2, setelah PKP 2 itu palingan tinggal dikit lagi lah kegiatannya itu. Nah itu mulai dicicil juga laporan akhirnya. Nah untuk lolos ke PIMNAS itu kayaknya memang benar-benar dilihat program kita itu sesuai sama proposal. Dan juga pendanaan yang dikasih itu digunakan semestinya. Dan harus sesuai dengan program yang kita jalankan. Harus pas gitu. Jangan ada yang melenceng atau gimana gitu kan. Jadi itu sih. Kalau untuk lolos ke PIMNAS memang benar-benar program dari awal itu tertata banget, tertata. Jadinya kita itu bisa lolos ke PIMNAS karena dari yang kita jalankan itu sesuai sama yang kita ajukan di proposal gitu. Oke. Berarti di dalam proses mengimplementasikan program yang sudah kita cantumkan di proposal itu, apakah di tengah-tengah perjalanannya kan ada laporan kemajuan ya. Lalu boleh mungkin bercerita pada teman-teman mahasiswa, ada tidak sih presentasi dulu di laporan kemajuan? Apakah memang presentasi itu tinggal di event PIMNAS-nya saja begitu? Bagaimana Faiza? Itu ada presentasinya. Jadi kita bikin laporan kemajuan dulu, nanti ditentukan hari presentasinya. Itu presentasinya lewat Zoom sih, lewat Zoom. Presentasinya itu PKP 2 namanya, penilaian Monef gitu kan. Itu dilihat dicatat. bagaimana. Teman-teman mungkin dari tadi nih Faiza berbicara PKP 2 itu apa ya begitu ya. Jadi lebih ke Monef ya Faiza ya. Mungkin boleh disampaikan ya. Lanjut silahkan. Menilai bagaimana program yang kita jalankan. Jadi juri itu mau lihat apakah benar yang dijalankan ini sesuai sama yang ditulis di proposal. Nanti kalau seandainya ada yang melenceng pastinya bakal ditanya tuh sama juri, kenapa nih kok bisa begini gitu kan. Jadi kita jalankan itu harus memang benar-benar sesuai. Jadi pada saat PKP 2 itu gak terlalu banyak pertanyaan dari juri, dan bahkan biasanya juri itu banyak memberikan saran kalau memang benar-benar programnya berjalan dengan baik kan, sesuai. Oke, mungkin boleh sedikit diceritakan apakah memang ada tantangannya di dalam proses implementasi, terutama di bagian riset ya. Biasanya kan di awal itu ada tidak sih trial error dulu, terutama pada saat mencoba pertama kali, loh kok tidak sesuai harapan ya, coba lagi, atau seperti apa? Semua betul-betul mulus seperti jalan tol atau seperti apa Faiza? Silahkan. Oke, kalau riset sendiri memang kadang kita harus pengulangan sih, butuh pengulangan kalau memang hasilnya gagal. Cuma waktu saya kemarin syukurnya itu nggak ngulang, jadi saya bisa meneliti itu langsung selesai gitu kan. Misalnya uji ini itu langsung bagus hasilnya, jadi nggak perlu lagi pengulangan. Karena di situ memang dibantu juga dari kakak tingkat, disuruh memang dianjurkan dari dosen pembimbing kan, katanya itu minta bantuan sama kakak tingkat yang udah berpengalaman. Karena kan waktu itu saya memang nggak ada pengalaman di lab, apalagi masih online kan, saya termasuk itu angkatan online waktu angkatan online. Jadi belum pernah ke lab, belum tahu gimana caranya. Nah jadi diajarin sama kakak tingkat caranya begini. Jadinya hasilnya bisa bagus gitu. Dan untungnya nggak ada pengulangan waktu saya riset waktu itu. Hasilnya langsung bagus. Alhamdulillah ya. Nah ini sebetulnya ini semester genap kan ya sekarang ya. Jadi ini teman-teman yang lagi semester 2 yang mendengarkan podcast kita hari ini, semester depan itu sudah bisa mulai ya mengikuti kegiatan PKM. Jadi kalau saya melihat dari apa yang diceritakan oleh Faiza, saya mengambil apa ya istilahnya, apa yang sudah dilakukan Faiza ini kuncinya satu, komunikasi ya. Jadi kalau tidak tahu tuh jangan diem aja gitu ya, jangan nunggu diajak juga. Kalau saya melihat Faiza ini memang yang berinisiatif ya, yang berinisiatif. Kalau tidak tahu tanya pada dosennya, kalau tidak bisa tanya pada kakak tingkatnya begitu ya. Sehingga apapun yang menjadi goalsnya, Faiza ingin sekali ikut program kreativitas mahasiswa, walaupun masih semester 3 itu bisa terrealisasi, bahkan bisa sampai lolos pendanaan ya. Ini dicatat untuk adik-adik yang semester 2 saat ini ya. Tidak ada
istilah terlalu dini, tidak ada istilah terlalu muda. Bahkan sepertinya di luar sana banyak yang sudah ikutan, bahkan mulainya dari semester 3 ya, begitu ya Faizah ya. Oke, nah kita langsung ke PIMNAS nih. PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Ini kan event yang betul-betul ditunggu oleh ratusan ribu mahasiswa ya, yang menantikan momen ini. Apalagi kalau dilaksanakan secara offline. Vibes-nya tuh wah seru ya. Ketemu dengan berbagai mahasiswa dari universitas dari Sabang sampai Merauke, semua kumpul di sana, entah ditempatkannya saat ini misalnya di universitas apa, semua akan kumpul di sana. Nah, mungkin boleh diceritakan pengalamannya Faizah berjuang di PIMNAS ya, apalagi ini event yang sangat besar untuk mahasiswa. Nanti pengalamannya Faizah ini mungkin bisa menjadi acuannya teman-teman juga. Oh, tadi saya sudah mencatat nih persiapannya PKM kayak gimana. Kemudian saya sudah mempersiapkan kalau lolos pendanaan strategi dalam implementasi program itu seperti apa. Lalu di sini akan mendengarkan bagaimana persiapannya untuk menghadapi PIMNAS dan pengalaman di PIMNAS itu mungkin boleh diceritakan oleh Faizah, silahkan. Oke, pengalaman PIMNAS luar biasa banget mungkin sih. dari sebelum berangkat ya, kan presentasinya itu kan mungkin tidak seperti presentasi di kelas nih. Iya ya, presentasinya bayangkan mungkin boleh diceritakan berapa menit durasi presentasinya, bertemu berapa juri begitu ya. Lalu persiapan apa yang disiapkan oleh Faizah dan tim sebelum berangkat ke PIMNAS juga nanti mungkin boleh di-mention pada teman-teman ya. Oke. Silahkan. Jadi untuk yang PIMNAS pertama itu saya PIMNAS 34 itu waktu di USU. Waktu itu masih benar-benar COVID, jadi dilaksanakannya secara online. Nah itu rasanya kurang banget kan, nggak seru karena cuma lihat di layar doang kan keseruannya di situ. Tapi dari situ tetap semangat gitu untuk ikut PIMNAS, tetap semangat presentasinya. Dan optimis juga kalau misal seandainya bisa gitu dapat medali. Namun ternyata belum berkesempatan, cuma berkesempatan sebagai finalis saja sudah syukur alhamdulillah. Nah untuk yang PIMNAS 35 ini memang benar-benar wow sekali karena bisa berangkat gitu. Jadi PIMNAS 35 ini kami kemarin ke Malang, UMM bersama dosen pendamping. Nah di situ waktu sebelum berangkat memang benar-benar latihan presentasinya itu di itulah presentasi, bahkan sore-sore juga kami presentasi sehabis pulang kuliah itu jam-jam 5 gitu presentasi, bahkan dosen pendamping juga ikut gitu, ikut lihat presentasi kami. Jadi dosen pendamping juga support gitu kan, jadi dinilai gimana presentasi kami, apakah udah benar-benar bagus atau belum. Dan selain kami presentasi, kami juga membuat poster kan, sama-sama merevisi poster gimana nantinya kira-kira bisa bersaing gitu kan. Nah terus pas keberangkatan itu memang benar-benar seneng banget kan, apalagi bisa pergi keluar, memang benar-benar impian bisa jalan-jalan kan, intinya itu jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Nah pas hari pertama itu kan modelnya itu diundi kan, diundi siapa gitu yang presentasi. Di situ jurinya ada 3 dari beberapa kampus gitu kan, yang memang benar-benar reviewer berpengalaman banget kan di situ. Nah di ruangan itu dibagi 2, kalau kami kemarin yang ruangan satunya ini yang tempat presentasi itu khusus ketua sama dosen pendamping, sedangkan ruang di sebelahnya itu untuk anggota tim gitu kan. Nah jadi rasanya tuh aduh deg-degan banget, sampai-sampai dosen pendamping bilang udah tenang aja jangan deg-degan gitu kan. Ternyata apalagi pas lihat kan yang udah presentasi dari universitas lain, aduh bagus-bagus banget kan, udah insecure gitu kan rasanya, aduh gimana ini. Nah tapi karena dari dosen pendamping juga tetap menguatkan, jangan putus asa, jangan gugup gitu yang katanya. Nah terus di hari pertama itu ternyata udah nunggu-nunggu, kami belum kebagian gitu, belum kepanggil untuk presentasi. Jadi di hari kedua ternyata kebagian, dan itu kedua dari terakhir baru presentasi. Nah pas presentasi itu benar-benar waduh di situ gugup semua kan, gugup semua. Gimana waktu presentasi di situ kan nggak kayak biasa gitu di kelas. Kalau di kelas kan biasa-biasa aja presentasinya, santai. Kalau di situ rasanya kayak waduh gimana. Tapi itulah keseruannya, memang benar-benar di situ keseruannya. Dan untungnya kemarin juga jurinya baik-baik gitu. Jadi nggak terlalu gugup. Juga pertanyaan kemarin juga kami nggak terlalu sulit, masih bisa dijawab semua.
pertanyaannya. Wow, ya udah kebayang sekali vibes-nya seperti apa, persiapan mau presentasinya, perjalanan Pimnasnya seperti apa ya, menghadapi para dewan juri, lalu durasi presentasinya berapa menit? Itu 10 menit dan untuk tanya jawabnya itu 15 menit. Oke, berarti yang 10 menit itu yang teman-teman latihan ya. Iya. Kalau tanya jawab kan tergantung dari pertanyaan para dewan juri ya, mereka yang membatasi waktunya. Presentasi berarti dari sebelum berangkat itu bagaimana caranya 10 menit selesai begitu ya. Oke, dan itu mencoba untuk tim semua juga melakukan pemaparan atau hanya perwakilan salah satu ketua saja. Mungkin ini juga bisa menjadi catatan ya gitu untuk teman-teman yang sekiranya mau ada gambaran nih di Pimnas nanti kalau mau presentasi berbeda ketika di kampus gitu ya. Seperti apa mungkin boleh disampaikan. Hanya Faiza saja yang memaparkan atau teman-teman rekan-rekan yang lain juga ikut membantu memaparkan? Kalau itu sih memang tergantung dari timnya sendiri kan. Saya juga pernah bertanya kepada dosen pendamping, gimana nih bagusnya kalau presentasi, apakah semuanya ikut memaparkan atau beberapa orang saja atau satu orang saja. Terus kata dosen pendampingnya, mending begini saja, satu menjadi moderator, 2 orang saja yang presentasi. Jadi yang satunya itu membantu untuk memindahkan slide atau monitornya. Yang satunya lagi kami kemarin sebagai apa ya, itu kalau dibilang kayak SPG gitu kan, dia memperagakan produk, memperagakan produk kami. Jadi waktu itu saya sama salah satu anggota saya yang presentasi, kami berdua untuk memaksimalkan waktu. Dan kemarin juga hampir banget waktunya itu udah di ujung dan nggak sempat penutupan, tapi memang udah selesai presentasinya. Hampir saja waktu itu. Berarti produk maskernya juga dibawa ya? Iya, dibawa dan langsung dipraktekkan di sana. Oke, menarik sekali. Nah, Faiza, dari pengalaman pembuatan proposal PKM, perjalanannya nih ya, dengan segala lika-likunya begitu, dan saya melihatnya juga tidak sebentar untuk mempersiapkan proposal PKM itu, terutama ide yang originalnya itu ya, ide yang inovatifnya dan kira-kira ini kebermanfaatannya seperti apa, itu juga kan tidak sehari 2 hari mempersiapkan itu. Saya melihatnya revisi tentunya berkali-kali, saya yakin pasti. Ketemu dengan para dosen pembimbing lalu diberikan masukan-masukan yang bolak-balik, kemudian lika-liku teamworknya seperti apa, komunikasinya yang seperti apa juga, kemudian yang alhamdulillah mengantarkan lolos pendanaan hingga akhirnya mengimplementasikan program yang sudah ditulis di proposal seperti apa, dan memiliki pengalaman langsung ya ke event puncaknya ya, Pimnas begitu, yang ke-34 dan juga ke-35. Nah, mungkin boleh disampaikan pada kami semua, ada manfaat apa atau pemaknaan yang diperoleh. Ini di luar dari peningkatan keilmuan tentunya ya, dari bidangnya Faiza itu sendiri, tetapi lebih ke arah pengembangan diri seorang Faiza. Seperti apa? Silahkan. Dari saya mengikuti dari PKM sampai ke Pimnas itu, kalau untuk diri saya sendiri ya, dulunya saya waktu sebelum masuk ke kampus, saya memang benar-benar cuma belajar doang gitu. Gak ada minat untuk ikut-ikut event-event lomba-lomba gitu. Tapi setelah saya mengikuti PKM, apalagi sampai ke Pimnas itu, jiwa saya ingin ikut kompetisi, apalagi ke nasional itu benar-benar tinggi. Rasanya pengen ikutan terus, apalagi PKM itu kayaknya jadi candu pengen ikut lagi, apalagi udah sampai ke Pimnas itu benar-benar bikin saya pengen terus ikut. Jadi dari ikut ini saya bisa memanajemen waktu dengan baik terutama, terus problem solving juga pastinya, dan critical thinking, dan juga bisa lebih banyak menciptakan produk-produk yang inovatif. Apalagi dari kalau dilihat dari keilmuan, memang dari jurusan kimia sendiri memang harus inovasinya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi dengan mengikuti ini juga meningkatkan juga rasa kepercayaan diri terutama. Apalagi kan presentasi nih di depan banyak orang yang mana dari kampus-kampus yang terkenal gitu kan. Nah, apalagi yang biasanya itu cuma presentasi di kelas biasa-biasa aja, terus langsung nih presentasi di depan banyak orang yang wow banget gitu kan. Jadi benar-benar dilatihnya di situ sih. Wow. Kayaknya nih kalau di sidang skripsi, Faiza tuh udah lewat lah levelnya, karena sudah bertemu dengan para reviewer atau juri-juri profesor-profesor yang bahkan guru besar dari universitas-universitas terkemuka begitu ya. Jadi kayaknya nanti pada saat sidang itu udah jauh lebih kalem, tenang gitu ya, tidak seperti teman-temannya yang lain yang bahkan sidang itu deg-degan gitu ya, karena levelnya Faiza sudah melewati tahapan itu gitu. Wow, luar biasa. Nah, mungkin bisa disampaikan Faiza pesan ya pada rekan-rekan mahasiswa di luar sana nih yang
akan atau sekarang sedang proses mengikuti lagi, mungkin tahun sebelumnya gagal, tahun ini mencoba lagi. Faizah pun ini mencoba yang ketiga kalinya lagi iya. ya. Katanya candu PKM itu. Wow, menjadi suatu yang candu, kan itu candu yang positif ya. Luar biasa kalau menurut saya ya. Tahun pertama di semester 3, tahun kedua di semester 5, dan sekarang mengikuti lagi di tahun ketiga semester 7 ya, kayak gitu. Mau ke semester 7. Nah, boleh disampaikan pesan apa yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti PKM? Kalau mau lihat kamera silahkan. Baik, untuk teman-teman yang mau ikut PKM, jangan ragu, kalian ikuti saja karena dari PKM ini banyak banget hal positif yang bisa kita ambil. Nah, kalau teman-teman nih, pastinya teman-teman punya ide-ide bahkan yang lebih bagus dari orang-orang. Nah, ide itu jangan dipendam, dituangkan saja ke dalam PKM. Dan apabila ide tersebut mungkin belum berkesempatan lolos nih, bisa nih tahun depan itu dari judulnya mungkin dikembangin lagi, lebih inovatif. Kita lihat-lihat nih apa sih permasalahan di masyarakat, apa sih yang dibutuhin masyarakat. Jadi dari ide kita itu bisa bermanfaat nih untuk masyarakat. Nah, juga kalau kalian sudah menuangkan ide di proposal, dan jangan lupa nih kalian baca-baca dengan teliti itu buku panduan, karena dari buku panduan itulah kunci untuk lolos ke pendanaan. Nah, kalau kalian memang udah lolos ke pendanaan, itu apa yang kalian tuangkan di proposal jalani dengan benar. Apa yang sudah kalian rencanakan di proposal itu kalian jalani sampai ke tahap laporan kemajuan. Nah, nanti di laporan kemajuan itu kalian akan melaksanakan Monef, di mana kalian akan dinilai nih sama reviewer bagaimana sih perkembangan program kalian. Nah, dari situ pastinya ada masukan-masukan. Nah, dari masukan-masukan dari reviewer ini bisa kalian jadikan acuan untuk memperbaiki sampai sebelum ke laporan akhir. Jadi tetap dilanjutkan programnya sampai ke laporan akhir. Nah, kalau udah laporan akhir ini, kita tunggu saja apakah bisa lolos nih ke PIMNAS. Kalau memang rezeki dan kita bisa lolos ke PIMNAS, alhamdulillah gitu kan, memang luar biasa. Berarti ide dari teman-teman itu bisa menjadi inovasi gitu kan di masyarakat, sangat inovatif gitu ide kalian. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk mencoba, intinya coba aja, hajar aja, gaskeun kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, kayak gitu. Pokoknya coba aja, jangan pernah takut. Kalau kita misalnya takut ya nggak akan pernah tahu ya hasilnya seperti apa ya, Faizah. Ini sepertinya Faizah sudah bisa cocok nih dipanggil sebagai narasumber workshop untuk persiapan PKM. Iya, kadang kan ya kalau narasumbernya mahasiswa, sesama mahasiswa juga mungkin akan lebih ringan untuk bertanya gitu ya. Tapi kalau mungkin narasumbernya dosen, mereka akan takut, akan malu-malu begitu ya. Nah, kapan-kapan lah nanti kita panggil ya Faizah untuk ke program studi lain untuk workshop ya terkait dengan kupas tuntas rahasia PKM dan PIMNAS. Oke, Faizah, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya ya. Saya yakin ini insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa lainnya, apalagi terutama yang sedang mempersiapkan PKM dan PIMNAS. Lancar selalu studinya, tetap produktif ya, karena saya melihat memang Faizah ini selalu produktif ya, jadi tetap produktif ya, tetap memberikan kebermanfaatan untuk orang di luar sana. Oke? Ya, sukses selalu. Baik. Demikian sharing session kita hari ini tentang PKM dan PIMNAS. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.